banyak membahas tentang MTBS, tapi sebentar. Tapi saya kan ada praktik ya, jadi nilainya tentunya sudah eh, terlihat dari praktik. Karena PJ-nya saya ya, jadi nilainya ini bisa dicek nilainya masing-masing. Saya rilis skor aja ya, nanti di email masing-masing kayaknya ada kok. Sudah kelihatan belum? Kelihatan Sudah, Ibu. Ibu. Oh Sudah, ya udah, saya Ibu. rilis skor aja ya. Mana ya rilis skornya ya? Ya nanti saya rilis skor ya. Oke, kita bahas mengenai pertanyaan question. Banyak yang salah di eh, pertanyaan MTBS MTBM ya. Question number 11 ini pertanyaan mengenai diare, 17 juga MTBM, 19 MTBS, 21 mengenai sampai 39 ini tentang KPSP. Jadi memang banyak yang salah di pertanyaan MTBM, MTBS dan KPSP. Memang enggak, saya nggak memungkiri ya karena sangat banyak materinya, tapi kemarin saya sudah memberikan kisi-kisi. Tapi nggak tahu nanti, coba kita cek ya. Salahnya di bagian mana? Yang nomor 11 dulu. Nomor 11, seorang anak usia 6 bulan diantar orang tuanya datang ke IGD dengan keluhan diare lebih dari 7 kali dengan konsistensi cair. Data yang didapatkan dari hasil pengkajian BB 8 kilogram. Sedangkan menurut penuturan keluarganya berat badan 2 hari lalu 9 kilogram. Jadi akan ada penurunan BB. Ya. Data lain ditemukan keadaan umum baik, ubun-ubun besar tidak cekung. Jadi dia tidak, apakah dehidrasi? Tapi belum ngerti ya. Ketika menangis, air mata keluar, akral hangat dan anak masih mau menyusu. Apa tindakan yang Anda lakukan? Nah, ini kita harus tahu klasifikasinya dulu. Kalau dari teman-teman klasifikasinya apa nih? Bagaimana teman-teman? Sudah tahu ini klasifikasinya apa? Nah, kita coba cek ya. Ini saya nggak ngerti ya, saya ngomong sendiri atau ngomong sama apa? Coba kita lihat diare. Ya, kalau diare ini klasifikasinya ada yang dehidrasi, ada yang dari tingkat dehidrasinya, kemudian dari lamanya, persisten atau tidak, dan dari adanya disentri atau darah di dalam tinjanya. Kalau tadi tidak ada darah, berarti disentri ini dieliminasi, kemudian eh, diarenya juga tidak persisten ya, karena tidak lebih dari 14 hari. Kemudian untuk dehidrasi, kita lihat tadi apakah adik dehidrasi? Ya, apakah dehidrasi dia keadaan umum masih baik, kemudian ubun-ubun besarnya tidak cekung ketika menangis air mata keluar, akal hangat dan masih mau menyusu. Jadi adanya dehidrasi nggak itu? Tidak, Ibu. Enggak. Enggak kan? Berarti nggak Tidak, dehidrasi. Berarti Ibu. diare tanpa dehidrasi. Nah, berarti di sini jawabannya adalah memberikan cairan oral pada anak semaunya anak dengan pantauan. Kalau yang ini 100 sampai 200 cc itu kalau dia sudah dehidrasi gitu ya. Jadi yang masih menjawab masih salah. Kemudian kalau di kenapa harus di IV?
di intravena padahal belum dehidrasi, jadi nggak perlu. Kemudian apakah dia harus dikaji lagi riwayat kejadian diare padahal di sini sudah ada, berarti nggak usah dikaji lagi, gitu ya. Kemudian tadi yang pertanyaan salah banyak nomor berapa lagi ya tadi ya? Coba Mbak tolong dicatat ya, biar kita bahas kalian. 11, 17, 19, 21, 30, 31, 39. Oke. Itu 17, 17, 19 ya. 17. Oke. Bayi K usia 1 bulan dengan BB 4 kilogram dibawa ke bidan dengan nafas lebih dari 60 kali per menit. Ada tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Berarti dia sudah ini fisiologis apa sudah patologis ini maksudnya? Patologis, Bu. Patologis. Ya, karena retraksinya sudah ke dalam. Kemudian bidan memberikan asuhan MTBM warna merah dengan melakukan tindakan prarujukan. Ya, prarujukannya apa? Coba kita cek. Ini mesti banyak salahnya di oksigen. Teman-teman kemarin sudah saya kasih tahu ya untuk menghafalkan penata laksanaan pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, untuk bayi itu tidak mungkin oksigennya 3 liter per menit itu nanti bayinya ampek karena saking banyaknya oksigen. Jadi benernya berapa tuh oksigennya bayi? Ada yang tahu? Yuk kita cek ya. Kalian nggak langsung ngecek ya. Oh, jadi bukan 3 liter gitu ya. 3 liter itu lah untuk dewasa. Kalau untuk bayi nggak segitu. Permisi, Bu. Izin masuk. Ya, ya gimana dek? Bentar saya cek ini ya. Oh, liatin MTBS-nya. Eh, Terapi. Apakah yang 5 sampai 7 mili itu, Ibu? Bukan, bukan. Kalau nggak salah satu, tapi saya mau memastikan lagi, mau liatin ini loh ke kalian. Jangan-jangan kalian nanti ini terus izin menjawab, Ibu. ya. Pneumonia ya. Berapa mililiter? Jadi bukan 3. Kemarin saya membacanya itu bukan 3.
Kalau Izin masuk Ibu. Iya, Dari ini, silakan. kalau tadi itu saya coba cek di bagian MTBM tadi, karena kan tadi kasusnya Oh, bayi berusia MTBM ya? 1 bulan sih. Nji. Oh iya, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Itu Lupa. Halo? Halo, apakah suaranya terdengar? terdengar Ibu. terdengar Ibu. Oh ya, sebentar. Kenapa tidak ketemu ya? Ini ada tulisannya 1 liter per menit. Mm-mm. Di halaman Bukan 46, Bu. Oh, ini dia. Nah, betul bayi. Nah, jadi dengan 1 liter per menit ya, bukan 3 liter per menit. Saya takutnya teman-teman itu salah karena mungkin dulu di KDBK kita ngasih pemasangan oksigen 3 liter per menit terus kebawa sampai nanti di pelayanan kan ya gawat ya. Jadi beda kalau bayi itu berapa eh, takarannya, dewasa berapa takarannya beda gitu. Jadi tolong diperhatikan. Gitu ya. Jadi bukan 3 liter per menit karena jelas salah. Kemudian kenapa tidak dikasih antibiotik oral penanganan pertamanya? Kenapa? Halo? Ada yang tahu alasannya kenapa tidak dikasih antibiotik oral pertamanya? karena bayi belum Takut bisa muntah nggak sih Bu? Apa salah? menelan seperti orang dewasa. Nanti menghalangi nafasnya malah takutnya kalau nggak bisa nelan. Salah satu alasannya itu, yang kedua adalah kalau di sini pneumonia itu dikasih antibiotiknya intramuskular. Muskular. Iya, jadi beda ya kenapa di bayi itu IM, kemudian di eh, mungkin balita atau ketika dewasa dikasihnya oral gitu. Kalau bayi ada resiko tersedak, dia masih ASI dan sebagainya, kemudian diputuskan untuk pakai IM juga. IM juga lebih cepat daripada oral gitu. Paham ya? Kemudian terus jawaban yang lalu selanjutnya adalah kenapa kenapa pasang infus? Ya betul karena dia harus stabilisasi dulu. Jadi di mana-mana kalau kalian misal mau menghadapi pasien dengan perdarahan, pasien yang harus dirujuk, yang pertama dilakukan adalah selain memberikan kehangatan, langsung diberikan infus. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 19. Bu, Pasien maaf anak, mau tanya dulu boleh nggak Bu? iya gimana sayangku? Tadi itu kalau yang kan katanya harus 1 liter, tapi yang di MTBM ini nomor halaman 2 itu loh Bu, yang bagian saga itu kok 3 sampai 5 liter ya Bu? Bedanya apa ya Yang Bu? bagian saga, Nggih. halaman Eh, 2. nggih. Bagian saga. Saga itu bentar, jauhnya. Ini ya. Ya Ibu itu kan Oke. yang soalnya kan bilangnya MTBM warna merah. Jadi kan saya mikir tuh ya antara dua cepat itu yang kedua lah. Karena dia ada Oh, tulisan beda, jadi saya mikirnya tuh 3 sampai 5 liter yang itu Bu. Nah itu bedanya apa ya Bu ya? Terima kasih ya Bu. ini kan ya ini MTBM apa TBS? Itu eh, MTBS sih Bu. S. Lebih. Ya kan Iya, MTBS. Pertanyaan tadi MTBM MTBS. MTBM. Iya Bu. TBM. Jadi kan beda. Meskipun kayaknya Oh, sama ya, tapi di MTBM tuh beda, ketika meskipun sakitnya sama, tapi
penanganannya bisa beda karena yaitu bayi muda masih kecil, procot habis lahir dibandingkan dengan yang sudah 2 bulan. Tuh, ini beda. Lihat, ya kan? Beda, sayangku cintaku. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Ya, gitu. Jadi patokan kita itu di PMT, PM, dan ETBS. Oke. Selanjutnya nomor 19 ini kayaknya nggak ada yang bener. Coba ya. Pasien anak S berusia 4 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan mencret dengan frekuensi 5 kali dalam 24 jam sejak 2 hari lalu. Hasil pengkajian anak letargis, mata cekung, CRT lebih dari 2 detik, anak tidak mau minum. Oh, ini berarti salah. Sorry, sorry. Ini yang benar adalah dehidrasi berat ya. Mm. Jadi ini nanti coba saya baiki lagi. Kuncinya ternyata dehidrasi berat. Oke. Kemudian nomor berapa tadi lagi ya? Yang nomor 21, Ibu. 21. 21. Oke. 21 itu DDST. Ya. Seorang ibu membawa anak yang berumur 5 tahun ke klinik tumbuh kembang. Setelah melalui proses anamnesa dan penghitungan umur bidan melakukan pemeriksaan DDST. Dengan banyaknya item tes di semua sektor, bidan memutuskan menyusun skala prioritas tes. Asuhan bidan yang paling tepat adalah... Ayo. Jadi, jawaban yang terbanyak itu salah ya. Tes dimulai dari kotak yang berada di sebelah kiri garis umur. Itu salah. Prioritas ketika DDST adalah dimulai dari kotak yang dipotong, yang memotong kotak hijau itu. Kan ada di garis kan? Sret. Yang dipotong dulu, yang memotong kotaknya dulu. Baru sebelah kiri, baru sebelah kanan. Ya. Kenapa? Karena sebelah kiri itu anggapannya adalah sudah bisa. Ya toh? Sebelah kiri itu anggapannya sudah bisa. Jadi tidak urgent. Tapi kalau yang memotong itu harus bisa. Yang sebelah kanan bagaimana? Yang sebelah kanan atau agak ke kanan itu berarti dia itu advance. Jadi bisa boleh, bisa tidak sesuai dengan persentilnya. Dia memotong tengah atau memotong sebagian atau memotong semuanya. Atau memotong di warna putih atau memotong di warna hijau itu ada persentilnya. Saya kira sudah dijelaskan di bagian KPSP. Gitu. Paham ya sekarang? Oke. Ada pertanyaan? Belum, Tidak. Ibu. Oke, selanjutnya nomor berapa lagi? Nomor 30, Ibu. Nomor 30. Nomor 30. Nah, seorang anak perempuan umur 2 tahun datang ke posyandu bersama ibunya. Anak tersebut akan dievaluasi dengan KPSP. Dari 10 pertanyaan, anak tersebut mampu mengerjakan 8 pertanyaan dengan baik. Berdasarkan interpretasinya, apa fokus asuhan yang dilakukan pada anak tersebut? Ini jawabannya pada nomor 2, nomor B ya. Melakukan stimulasi intensif selama 2 minggu dan dites ulang. Yang benar apa? Melanjutkan mengikuti program posyandu. Ya, dari interpretasi KPSP 8 dari 10 itu baik atau meragukan? Baik, Baik, Ibu. Baik atau meragukan? baik, Bu. Baik, berarti lanjutkan program posyandu. Kecuali dia itu interpretasinya adalah meragukan, baru di tes ulang selama dalam waktu jangka 2 minggu. Gitu. Oke, selanjutnya nomor berapa? 31 ya? Iya, Ibu. 31 juga. Jadi semua pertanyaan hanya ada satu jawaban tidak. Berdasarkan interpretasinya, apa fokus asuhan bidan yang harus dilakukan pada anak tersebut?
Kalau TDD itu apa sih? Tes Tes daya daya dengar. dengar. Tes daya dengar itu bagaimana minimalnya dia? Bener semua, nggak ada salahnya sih. Iya, benar semua. Jadi kalau ada salahnya dia perlu dirujuk gitu ya. Kemudian nomor berapa lagi yang salah? 39, Tiga Ibu. tiga ya? 39. 39. Seorang anak umur 24 bulan datang ke posyandu bersama ibunya. Apa jenis tumbuh kembang yang dapat dilakukan pada usia tersebut? Nah, banyak yang menjawab nomor KPSP dan TDD. Padahal harus ada di 24 bulan itu ada tes daya lihat, kemudian MCET juga. Ya, jadi tidak hanya KPSP dan TDD, tapi KPSP, TDD, TDL, dan MCAT. Oke, sudah? Ibu maaf izin bertanya. Mm-mm. Apa, Dek? Yang nomor 30 tadi, itu kalau nggak salah jawaban ianya itu 8 gitu. Iya, Nah, sedangkan di pedoman SDIDTK 2022 itu nilai 7 atau 8 itu meragukan, Bu, Mas, interpretasinya. Jadi kalau meragukan intervensinya berarti itu kunjungan ulang 2 minggu lagi. kunjungan Kalau ulang yang dua sesuai lagi. umur itu hasil pemeriksaan jawaban ianya itu 9 atau 10. Kalau 8 masuknya ke meragukan itu, Bu. Coba kami ini ya konfirmasi sama Bu siapa yang ngajar? KPSP. Bu Atri. Bu Atri, oke. Saya konfirmasi ya. Nanti kalau sudah ada jawaban, saya Baik, kasih Ibu, tahu. terima kasih. Oke, baik, Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Oh iya, yang record harus co-host ya. Hmm. Cuman. Oke, selanjutnya adalah kita sudah ya pertanyaan-pertanyaan mungkin dari awal, tapi flash aja. Nomor satu, bayi baru lahir normal, benar semua. Nomor dua juga prematur ya, 2.400 gram itu. Kemudian dia usia kehamilannya 36 minggu. Usia kehamilan yang em, bisa dilihat ya. Kalau 36 minggu berarti prematur. Kemudian nomor tiga jelas BBLR karena dia 2.300 gram. Meskipun dia itu usia kehamilannya pas lahir 40 apa 41, tapi kalau dia BB-nya cuma kurang dari 2.500 gram tetap dianggapnya BBLR. Kemudian nomor 4 em, ya ini juga banyak yang salah. Ketika bayi lahir itu yang pertama dilakukan adalah melakukan IMD. Coba teman-teman bayangkan proses persalinan. Ya, proses persalinan itu nggak langsung bayi lahir terus dikasih ada pemeriksaan fisik itu bukan. Pas bayi lahir, itu ya. Kita langsung iya, kita pemeriksaan tapi pemeriksaannya hanya sepintas dari lihat Apgar skornya aja. Itu bukan pemeriksaan fisik, itu hanya pemeriksaan Apgar skor apakah bayi menangis, apakah ekstremitasnya lengkap dan sebagainya. Apgar skornya dinilai itu hanya pemeriksaan sepintas saja. Habis itu langsung di IMD. Jadi asuhan kebidanan persalinan, nifas, kehamilan, bayi baru lahir itu adalah askep yang menyambung. Kamu nggak bisa kok ada pertanyaan askep neonatus, jawabannya ya sesuai dengan askep neonatus. Enggak. Askep neonatus kalau dalam apa namanya konteksnya adalah persalinan ya kamu mengikuti ritmenya persalinan. Yang benar adalah melakukan IMD, bukan melakukan pemeriksaan fisik, apalagi pemantauan kepada BBL. Apalagi menjaga kehangatan bayi. Kalau menjaga kehangatan bayi masih bisa diterima, tapi dalam APN itu kan
IMD dulu baru nanti setelah IMD menjaga kehangatan bayi. Gitu. Jadi tolong diintegrasikan pemikiran bayi ki lahir ki kenapa, mengapa, di mana, ngapain itu diintegrasikan dengan aspek-aspek yang sudah teman-teman pelajari. Gitu. Oke, kemudian daya perlima sudah betul semua mencegah infeksi mata, salep mata. Kemudian eh, dosis vitamin K 1 miligram ya, bukan 2 miligram. Kemudian eh, nomor 7 vitamin K untuk mencegah perdarahan ya, bukan mencegah infeksi hepatitis nih siapa nih satu orang ya. Kemudian vitamin K itu waktu yang diberikan adalah 1 sampai 2 jam setelah air. Jadi eh menghindari terjadi infeksi hepatitis setelah memberikan penyuntikan vitamin K. Jadi kapan diberikan imunisasi itu 1 sampai 2 jam setelah vitamin K. Oke. Kemudian nomor 9, em, bagaimana cara merawat tali pusat yang benar? Itu adalah bersih dan kering, bukan steril. Kenapa tidak steril? Lah kan bayi nanti lahir dibawa ke rumahnya. Bisa dibayangkan di rumah dia apakah bisa steril? Steril itu benar-benar gak kena kuman loh. Padahal di rumah itu mungkin dia kena debu, dia kena kainnya baju, kena tangannya ibunya. Nah itu kan nggak bisa steril ya. Jadi kita prinsipnya bersih dan kering. Jadi asalkan dia sudah dibersihkan, kalau sudah dibersihkan dia akan dikeringkan. Tidak menggunakan betadin dan tidak dibungkus dengan rapat. Kewer-kewer no Bu. Ya bisa dibilang seperti itu, kewer-kewer. Bahasa Indonesia tuh kayak kah, kewer-kewer. Ya nomor 10 adalah diagnosisnya infeksi tali pusat. Ya, kenapa? Karena tali pusatnya tampak basah, memerah dan berbau, bukan tetanus neonatorum nih, Pak nih. Tetanus neonatorum tuh kejang, kaku duduk, kaku kuduk, sorry. Nomor 11 tadi ya sudah dibahas. Nomor 12 betul jawabannya adalah berikan oralit untuk diare. Oralitnya berapa? Oralitnya 900 sampai 1400 ml selama periode 3 jam. Kemudian nomor 13, tablet zinc ya. Tablet zinc itu meskipun anaknya usia 8 bulan, dia diberikan 1 tablet per hari. Diberikan selama 10 hari. Jadi tablet zinc itu tidak boleh lepas. Ya. Jadi harus 10 hari diberikan 1 tablet setiap hari. Ya. Bukan setengah tablet, apalagi setengah sendok teh. Karena tablet ya, bukan cairan ya. Kemudian berikut merupakan pertanyaan tanda umum dengan segitiga saga kecuali apakah ada peteki. Bukan ya. Kalau tidak bisa minum jelas. Gelisah rewel jelas. Menangis melengking jelas. Nafas cuping hidung juga jelas. Oke. Kemudian nomor 15, eh, seorang anak 3 tahun dibawa ibunya dengan kondisi anak memuntahkan semua makanan dan minuman dan kejang. Klasifikasinya adalah penyakit sangat berat, bukan gagal nafas, bukan shock dekompensasi atau suspek epilepsi. Nah, kenapa nggak suspek epilepsi, Bu? Ya kan kejang nggak mesti suspek epilepsi. Bisa aja dia panas, kemudian dia kejang, atau dia itu sesuatu lah ya. Karena kita belajarnya MTBM, MTBS. Oke. Kemudian nomor 16, em, jawabannya banyak yang benar batuk bukan pneumonia. Karena tidak melihat tarikan dinding dada ke dalam dan tidak mendengar stridor. Ya. Kemudian nomor 17, jawabannya yang benar tadi ya sudah
Nomor 18 memberikan antiseptik pada pusar ya. Sudah saya jelaskan yang sudah masuk kelas saya. Tanda-tanda Rida itu pada luka. Pada luka terbuka, pada luka jahitan. Karena A-nya itu adalah proximity, approximation. Approximation itu adalah tepi luka itu menyatu atau enggak. Bagus enggak approximation-nya. Kalau bagusnya kan menyatu ya dalam luka itu tidak membuka, tidak terlalu kencang. Nah, kalau kita pikir ini di pusar, lah pusar tuh mana approximation-nya? Kan nggak ada, ya. Jadi coba hafalkan Rida itu R-nya apa, E-nya apa, D sampai A-nya tuh apa. Dipikir, tidak hanya dihafalkan. Masa ada approximation di ini di pusat kan nggak ada. Berarti bukan ini ya. Kemudian memberikan antibiotik pada pusar, apakah selalu dikasih antibiotik? Enggak, ya. Harusnya dikasih antiseptik saja cukup. Kemudian nomor 19, diare, tadi ya diare dehidrasi ringan, sorry nanti salah. Saya perbaiki. Kemudian nomor 20, betul jawabannya apakah ada tarikan dinding dada ke dalam? Kemudian nomor 21 sudah dijawab tadi, 22 apakah bayi dapat mengeluarkan suara lain, mengoceh? Itu pertanyaan pada bayi umur 3 bulan sayang ya. Jadi dipikir, anak usia 6 bulan itu pasti dia sudah duduk. Nek sudah duduk berarti dia sudah ngomong belum? Sudah wah 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 wah? Sudah. Sudah. Ya. Coba dipikir lagi usia 9 bulan anaknya itu sudah mulai lambatan. Lambatan, mulai mau berdiri, udah mulai eh, apa namanya berangkang. Berangkang tuh apa sih merangkak. Kalau merangkak, ada nggak anak usia 9 bulan yang sudah merangkak tapi belum bisa ngomong? Mostly sudah. Makanya nggak mungkin 9 bulan juga. Apalagi umur 12 bulan yang seharusnya dia sudah bisa jalan. Apalagi umur 15 bulan yang dia bisa berlari. Jadi mengoceh itu usia 3 bulan. Ya, ini banyak yang 6, 3, 1, 1 ya. Tolong berapa orang ini diperhatikan. Kalau kamu nggak punya adik, diperhatikan temennya, anaknya gimana? Anaknya saudara atau anaknya tetangga. Kita harus jadi bidan harus peka ngelihat itu semua. Oke. Kemudian nomor 23 tadi ya yang sudah sih kalau kalau 7 pertanyaan itu stimulasi intensif selama 2 minggu dan dites ulang. Oke. Nomor 24 betul semua motorik kasar berlari berjalan. Nomor 25 Z-score ya. Dilihat dari pengukuran Z-score adalah min 3 SD sampai min 2 SD itu adalah status gizi kurus ya. Tidak normal ya tolong. Sudah minus tuh berarti nggak normal. Kemudian nomor 26 adalah pertumbuhan diukur 0,5 BB-nya diukur 0,5 berarti dia tumbuhan ya, bukan deteksi dini, bukan pula perkembangan. Kemudian nomor 27 motorik halus, dia bisa mengkoordinasi otot-otot kecil, bukan motorik besar. Nomor 28 personal sosial, betul. Nomor 29 6 pertanyaan berarti dia harus dirujuk, sudah banyak, sudah betul. Kemudian nomor 30 ini tadi ya, saya foto dulu. Nomor 31
Ya, tadi sudah dijawab. Nomor 32, 3 meter ya. Untuk TDL nomor 33 KMPE, bukan KBPH untuk 36 bulan. Nomor 34, rujuk ke rumah sakit rujukan tumbuh kembang. Nomor 35, 10 soal KPPH, GPPH. Kemudian MCET 23 soal. 37 KPSP dan TDD untuk umur 9 bulan. Nah, sudah banyak yang betul. Kemudian nomor 38 ini usia 36 juga banyak yang betul. KPSP, TDD, TDL, KMME, MCET, GPPH. Nomor 39 banyak yang salah tadi ya, 24 bulan. Nomor 40 PSP, TDD, TDL ya, 36 bulan. Oke, ada yang mau dibahas lagi dari soal-soal UTS? Nanti sampai jam 10.30 aja ya. Kalau bisa malah jangan lama-lama. Biar segera teman menikmati hari libur. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk bayi muda. Oke. Bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Tadi pertanyaan yang bagus ya dari Sufi. Kalau bayi itu ketika dia ada penyakit sangat berat atau infeksi di warna merah, dia 1 liter per menit, bukan 3 liter per menit. Kita flashback dulu. Tetap untuk bayi muda kita menanyakan dan melihat dan memeriksa. Menanyakan apakah ada tanda biru di sekitar mulut saat menangis atau disertai sesak nafas. Kalau ada tanda-tanda biru, berarti di bagian tubuh manapun itu jelas tidak baik. Karena pasti itu terjadi hipoksia arteri. Dan itu pasti ada sign mungkin dia gagal napas atau gagal jantung. Jadi tidak boleh ada warna biru dalam tubuh kita seharusnya. Karena sejatinya warna tubuh kita itu merah, kecuali pigmen kulit ya. Dan rambut ya, rambut kan hitam bisa, kuning bisa. Oke, kemudian apakah bayi tidak buang air besar 48 jam setelah lahir? Karena kalau iya diduga atresia ani. Ya, atresia ani itu tidak adanya saluran untuk BAB, tidak terbentuknya saluran untuk pencernaan. Kemudian apakah bayi muntah berisi susu atau cairan berwarna hijau? Ya, takutnya apa? Ketika dia muntah pas awal-awal dia lahir ke dunia ini, dunia yang fana ini, dia takutnya ada atresia di saluran pencernaannya. Jadi saluran pencernaan itu ketika ada sumbatan, apalagi di atresia esofagus. Nah, itu dia tanda-tandanya adalah muntah berwarna hijau, salah satunya. Atau tidak adanya seperti sphincter ya, tidak adanya katup. Nah, itu bisa berwarna hijau juga. Gitu. Kemudian, apakah perut bayi kembung atau sulit bernafas? Ya, nggak boleh bayi baru lahir itu mostly tidak kembung dan tidak sulit bernafas. Kalau kembung berarti kemungkinan ada tadi atresia tadi. Atau ada kelainan kongenital. Sudah sampai mana kelainan kongenital yang teman-teman ketahui? Om Falokel tahu Om Falokel apa? Belum, Ibu. Sudah tahu. Kemudian ada yang usus besarnya membesar. Itu namanya apa? Hisprung. Sudah tahu hisprung? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum sampai hisprung ya. Belum. Nanti coba di RPS-nya ada nggak ya? Kalau seharusnya ada sih. Kalau kemarin itu kakak kelas kalian mahasiswa yang suruh presentasi semuanya kelainan kongenital kayak gitu. Tapi
ternyata setelah dievaluasi tidak efektif karena teman-teman pasti tidak fokus materi yang lain, hanya fokus pada materi yang dibuat saja, akhirnya yang menjelaskan dosen. Kemudian lanjut ya, apakah bayi tampak lemah atau tidak mau menghisap? Jelas tidak boleh. Apakah bayi kejang? Tidak boleh, jelas. Kemudian dilihat tadi warna biru tanda sesak nafas, muntah, kembung, hampir sama tadi ada kejang. Kemudian juga dilihat ini teman-teman bisa saya saya apa namanya highlight warna biru. Apakah terdapat fokus infeksi, mata bernanah banyak atau pusat kemerahan meluas sampai dinding perut atau pusat bernanah atau pustul di kulit? Karena mostly anak-anak bayi muda itu tidak mungkin ada nanahnya kecuali dia terinfeksi gonore atau infeksi dari ibunya. Kalau di ibunya itu ada infeksi kelamin, itu bisa terjadi infeksi pada mata anaknya gitu. Kemudian didengar ada suara merintih atau enggak ya. Kita hubungkan lagi tentang asfiksia. Asfiksia itu seperti apa, gejalanya apa ya. Kemudian setelah dilihat, ditanyakan dan diperiksa, kita klasifikasikan menjadi penyakit yang sangat berat atau infeksi bakteri berat. Biru saturasi oksigennya, bagaimana nafasnya, pernafasannya, ini suhu tubuhnya, kemudian ada sekiranya sumbatan atau tidak pada pencernaan, bisa dilihat dari BAB-nya dan juga muntahnya atau ada perutnya yang kembung ya. Kemudian eh, ada lubang anus atau tidak, sudah BAB, matanya bernanah, pusar bernanah atau pusar kemerahan meluas, itu pasti ada infeksi kongenital. Ya. Kemudian tindakan pengobatannya tetap jalan napas bayi ketika dia sudah mulai susah bernafas. Tapi kalau dia tidak ada kesulitan bernafas kita skip. Kemudian jika bayi kejang, artinya kalau dia tidak kejang nggak usah dikasih obat anti kejang. Kemudian jika ada tanda sumbatan saluran cerna, ya, lakukan dekompresi saluran cerna dengan memasang pipa orogastrik dengan ujung terbuka. Itu kalau ada sumbatan saluran cerna juga ya. Kemudian jaga tetap stabil, dikasih infus dextrosa 10% sebanyak 60 ml per kilogram BB per 24 jam, dan jaga tubuh tetap hangat, serta memuasakan agar jalan napas bebas dan berikan oksigen 1 liter per menit. Kenapa? Karena pada bayi-bayi eh, itu masih susah untuk reflux. Reflux menelannya kan dia masih adaptasi ya dari kehidupan luar intrauterin. Jadi kalau bisa bebas hambatan meskipun itu susu. Dia diberi susu iya, tapi harus dipastikan dia tidak tersedak karena bayi sangat rawan tersedak. Kemudian jaga sirkulasi darah, berikan dosis antibiotik IM ya. Antibiotiknya pakai IM ya, bukan oral ya. Tolong dicermati. Kemudian segera dirujuk. Lalu untuk klasifikasi yang lain kuning dan hijau nanti teman-teman bisa dibaca sendiri. Bagaimana itu kuning, bagaimana itu hijau. Selanjutnya ikterus. Nah, ini nanti materi saya di tanggal 16 Mei. Apakah bayi kuning? Jadi ikterus itu adalah warna kuning pada bayi. Tadi saya sampaikan warna tubuh itu seharusnya tidak biru, tidak kuning, tidak pucat ya. Kalau dia kuning pasti dia ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, kalau bayi itu dia 1 bulan setelah lahir ya, bayi muda, 2 bulan setelah dia lahir, dia kuning, dia harus segera diidentifikasi sebagai ikterus ya. Ikterus itu nama lain dari kuning. Kemudian kita tanyakan dulu, kuningnya kapan? Karena untuk menentukan dia itu ikterusnya patologis atau fisiologis. Ikterus yang fisiologis itu dari usia 1 sampai 14 hari. Kalau kurang dari 1 dan lebih dari 14 hari, itu pasti patologis. Ya. Oke, paham ya. Kemudian kita tanyakan pada ibu kapan mulai kuning dan kita lihat di mana kuningnya.
Apakah di mata, di tangan, di kaki. Karena nanti ada derajatnya. Oh, di mata itu berapa, di kaki atau ekstremitas itu berapa, di tangan juga berapa, di perut itu berapa. Ada derajatnya, nanti kita pelajari tanggal 16 Mei. Kalau teman-teman penasaran, namanya adalah derajat Kramers. Kramer. Icterus neonatorum, derajat Kramer. Ya, oke. Kemudian klasifikasinya kalau di MTBS itu bukan klasifikasi Icterus 1 sampai 4 ya, tapi klasifikasinya Icterus berat atau Icterus kemudian tidak ada Icterus. Kalau Icterus berat itu tadi yang saya sampaikan kurang dari 24 jam dan lebih dari 14 hari. Serta kuningnya dari seluruh tubuh. Jadi semuanya kuning, sklera-skleranya semuanya kuning. Untuk penanganannya adalah mempertahankan asupan ASI, menjaga tubuh tetap hangat dan merujuk. Oke. Kemudian untuk ikterus yang biasa, dia itu lebih dari 24 jam sampai umur 14 hari dan kuningnya tidak sampai telapak tangan atau kaki. Jadi tidak sampai ekstremitas. Kuningnya itu hanya mungkin bagian perut, bagian muka, bagian wajah, bagian mata itu masih ikterus biasa. Dan hanya penata laksanaannya tidak langsung dirujuk kalau dia masih normal, masih mau menyusu, kecuali dia atau ada indikasi sepertinya ini ada riwayat bla bla bla, ya udah kita rujuk untuk menentukan kadar bilirubinnya. Kemudian setelah diketahui kadar bilirubinnya langsung kunjungan ulang kalau sudah ada. Jadi merujuknya tuh bukan merujuk untuk segera tindakan, tapi merujuk untuk mengetahui kadar bilirubin. Ya, kemarin anak saya juga kuning 1 bulan, nggak sampai 1 bulan bahkan 3 minggu itu sudah kuning dia, karena dia kurang menyusu ya saat itu awal-awal susu saya belum banyak. Saya bawa ke dokter anak, ternyata nggak usah dicek bilirubin ini masih normal, tetap disusui lebih sering aja. Gitu. Kemudian langsung klasifikasi yang hijau tidak ada ikterus berarti tidak usah dirujuk, tidak usah dikasih penanganan. Kecuali penanganan bayi muda. Kemudian tadi diare ya, setelah ikterus kita ke diare. Diare apakah bayi diare? Iya. Kalau iya kita lihat dan kita raba apakah bayi masih mau bergerak, kemudian tidak rewel, atau bagaimana dia letargis, kemudian dilihat matanya cekung atau tidak, kemudian cubitan kulit perutnya bagaimana, sangat lambat atau segera. Selanjutnya eh, kita klasifikasikan sebagai diare dehidrasi ringan, diare dehidrasi berat, dehidrasi ringan, dan diare tanpa dehidrasi. Oke. Kemudian infeksi HIV. Penilaian infeksi HIV pada bayi muda. Ditanyakan apakah ibu pernah tes HIV? Jika ya, tesnya bagaimana? Jika tidak dan ibu itu belum pernah tes HIV, kita tanyakan lagi, mungkin ya. Selanjutnya kita klasifikasikan di sini. Kalau ini jika ibu HIV positif dan bayinya tidak memiliki tes virologis, maka ditanyakan apakah saat ini bayi mendapatkan ASI, apakah bayi pernah mendapatkan ASI sebelum atau saat pemeriksaan HIV, kemudian apakah ibu juga meminum ARV atau tidak, antiretroviral. Kalau sudah ditanyakan dan juga dicek, kita bisa mengklasifikasikannya. Bu lah kalau misalkan ibu atau bayinya belum pernah tes HIV, berarti infeksi HIV tidak diketahui. Ya tadi pertanyaan tadi. Kalau ibunya misalnya saya pernah tes HIV belum? Saya sudah pas hamil. Pas hamil kan wajib ya tes triple eliminasi. Kalau ibunya belum pernah, berarti ada tanda-tanda kuning infeksi HIV tidak diketahui.
Bisa ibunya dicek dan anaknya dicek, terutama pada kondisi atau tempat-tempat yang resiko. Misalkan dia memang banyak orang terkena HIV di daerah situ, atau mungkin dari eh, bukan mengunderestimate pekerjaan ya, tapi mungkin atau ya ada riwayat bergonta-ganti pasangan. Kemudian misalkan sudah tahu, mungkin teman-teman sudah tahu kalau suaminya ini bergonta-ganti pasangan, nah itu wajib untuk cek HIV istrinya. Nah, karena banyak em, ibu rumah tangga yang kena HIV karena suaminya ada jajan di luar. Kemudian selanjutnya di klasifikasi, kalau sudah terkonfirmasi bayinya tesnya positif, maka langsung dirujuk. Sudah, apakah boleh menyusui untuk ibu yang terkena HIV? Boleh tidak? Tidak boleh, Ibu. Nggak boleh, Ibu. Oke, apakah betul tidak boleh? Coba, sudah pernah lihat NTBS? Ada nggak ya di sini? Di sini nggak ada ya. Kalau ibunya tetap minum ARV secara rutin, boleh nggak menyusui bayinya? Boleh nggak? Ibu yang kena HIV tapi ARV-nya rutin, boleh nggak menyusui bayinya? Yang bisa menjawab? Kalau beberapa sumber ngomongnya boleh. Asalkan benar-benar kondisi khusus dia itu ARV atau obatnya diminum secara rutin dan kondisinya benar-benar diketahui. Virusnya itu di tubuhnya sudah minimum atau masih maksimum, 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 sorry. Karena kalau dia kan di virus eh, HIV itu kan ada ibaratnya kayak virus di dalam tubuhnya itu banyak atau enggak. Nah, kalau misalkan virus HIV-nya itu banyak, mungkin dia tidak boleh untuk menyusui bayinya gitu. Tapi nanti coba teman-teman cek ya sendiri, kemudian dicek evidence base-nya apakah boleh ibu yang sudah memeriksa minum ARV secara rutin boleh untuk menyusui bayinya. Oke, selanjutnya adalah em, memeriksa kemungkinan berat badan rendah menurut umur ASI dan masalah pemberian ASI. Kita tanyakan beberapa kali dia dikasih ASI, kemudian apakah diberi selain ASI dan alat yang digunakan itu apa. Teman-teman pasti sudah
dibahas di asuhan kebidanan nifas kalau sebisa mungkin biar bayi itu tidak bingung puting, maka tidak dikasih dot. Jadi kalau mau mengasihkan susu perah atau susu yang hasil pompaan kepada si bayi itu pakainya sendok kecil atau ada cup feeder yang kecil ya. Tapi ada perdebatan juga. Kalau misalkan nanti bayinya tidak bingung puting, tapi mungkin dia bayinya bingung dot. Ya. Bagi ibu-ibu pekerja, bingung dot itu justru lebih melelahkan karena bayinya harus segera dan harus selalu disusui oleh ibunya nggak mau dot. Padahal kalau ibu-ibu pekerja kan anaknya ditinggal ya nggak mungkin dibawa ke kantor. Nah itu juga jadi perdebatan gitu. Ya itu anu sih dilema. Ya semua pilihan semua ada dilemanya. Cuman ketika teman-teman nanti memutuskan untuk bekerja, apakah bayinya didot atau enggak itu terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman kerjanya tidak kantoran ya bisa untuk dikasih cup feeder aja asalkan mau. Karena bayi-bayi itu ya susah ya. Kita tidak bisa ngatur bayi. Dia itu dikasih nenen mau, dikasih puting kita mau, tapi kalau dikasih dot nggak mau itu juga ada. Sama sekali nggak mau, dia bingung. Tahu dia itu nggak mau dikasih nenen, dia maunya dikasih dot itu juga banyak yang kayak gitu. Jadi nggak bisa kita atur, bayi itu nggak bisa diatur. Oke. Kemudian kita lihat ya eh, berat badan menurut umurnya, kemudian adanya oral trust. Ya, oral trust di mulut bayi itu dia sangat menyusahkan karena bisa tidak mau menyusu karena sakit. Oral trust tuh warna putih-putih kayak sariawan tapi meluas gitu. Dan itu sakit buat bayi. Kemudian apakah ada labioskisis dan labiopalatoskisis, ada celah di langit-langit. Kemudian jika bayi tidak ada indikasi untuk dirujuk, eh, ditanyakan apakah bayi diberi ASI dalam 1 jam terakhir. Kemudian ketika dia eh, mau untuk menyusu, dilihat. Jadi bidan itu juga melihat bagaimana si ibu itu menyusui. Karena banyak ibu-ibu muda yang salah, termasuk saya dulu salah. Karena nggak semudah itu loh menyusui bayi. Ya, apalagi bayinya besar atau bayinya kecil. Karena kalau bayinya kecil, mulutnya kecil, sedangkan puting kita gede. Susah nggak kira-kira bayi yang mulutnya kecil itu ngemplok puting kita yang gede. Apalagi putingnya harus sampai ke areola. Susah. Dan itu yang bikin luka, yang bikin lecet. Kemudian lecet, ibunya nggak mau menyusui, anaknya tambah turun berat badannya. Itu permasalahan yang sangat jamak terjadi di manapun. Jadi bidan itu gak hanya tanya ya, tapi juga observasi gimana menyusui bayinya itu benar apa belum. Ya, oke. Kemudian diklasifikasikan berat badannya eh, apakah kurang dari 2 kg pada bayi umur 7 hari atau ada tanda-tanda yang seperti ini, misalkan beratnya rendah, kemudian ASINya tuh kurang dari 8 kali per hari, bayinya diberi menggunakan botol, itu juga masalah pemberian ASI ya. Kalau awal-awal mending jangan kasih botol dulu, kecuali kamu memang mau langsung bekerja 1 minggu setelah melahirkan. Kemudian mendapatkan makanan atau minuman selain ASI. Posisi bayinya salah, jadi selain pelekatan, posisi itu juga menentukan. Kemudian tidak melekat atau melekat baik sekali atau enggak. Kemudian tidak mengisap dengan efektif. Jadi mengisap bayi mengisap itu enggak cuma di gitu enggak. Jadi suaranya itu sampai kayak teman-teman pernah minum ya, pernah minum lah ya. Sampai kayak terdengar cegluk 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 gitu. Itu yang mengisap dengan efektif. Berarti dia sudah menelan ASI. Kalau dia enggak ada suara itu, kita suspek nih ini anak bayi maunya cuma ngentil aja, mau nenen aja atau sampai menyusui. Kemudian terdapat oral thrush, kemudian ada labiut palatoskisis tadi atau tidak. Kemudian ini ya penata laksanaannya jika mendapatkan
Makanan selain ASI, nasihati ibu untuk relaksasi. Jika aja cara menyusui ada masalah, ajari posisi perlekatan. Jika ada oral trust, diberikan suspensi nistatin. Jadi ada suspensi itu kayak lebih ke cari cairan warnanya ungu untuk mengoles-ngoleskan di oral trustnya si bayi. Aman dan itu aman ya. Bukan diminum tapi hanya dioles. Kalau keminum gimana ya nggak apa-apa wong itu di mulut, tapi tidak untuk diminum, hanya untuk dioles di trasnya. Kemudian kunjungan ulang 2 hari untuk masalah pemberian ASI dan kunjungan ulang 7 hari untuk masalah berat badan rendah. Jadi kalau misalkan anaknya punya masalah ASI dan tras, kemudian dia berat badannya rendah, berarti ibunya kembali kembali ke bidan berapa kali? Berapa kali ibunya kembali ke 2 bidan kalau kali, Ibu. anaknya 2 kali dan 7 hari. Jadi 2 hari itu untuk pemberian ASI dan 7 hari untuk berat badan rendah. Karena apa? Karena berat badan permasalahannya nggak mungkin selesai dalam 2 hari langsung naik 1 kilogram. Jadi nunggu seminggu dulu. Gitu. Ya. Kemudian misalkan hanya digunakan ini ya, tabel untuk HIV positif yang tidak mempunyai, yang tidak menyusui, tapi ada berat badan rendah dan masalah pemberian minum. Bisa dibaca tadi teman-teman. Hampir sama ya. Oke. Kemudian tindakan dan pengobatan kalau MTBM itu cukup singkat, nggak banyak. Seperti ini tadi untuk pengobatannya agar gula darah tidak turun. Dari awal ya. Misalkan dia penyakit sangat berat maka dia dirujuk, kemudian dapat dirujuk dengan stabil. Bagaimana cara stabilnya? Memasang infus karena bayi itu rawan untuk pembuluh darahnya pecah karena dia kecil kan dan susah. Kalau dia udah dehidrasi tambah susah lagi dia nyari cairannya. Kemudian suhunya stabil ya. Kemudian terjaga jalan nafas ya. Selanjutnya denyut jantungnya juga 100 kali per menit. Harus distabilisasi dengan ini. Selanjutnya bagaimana caranya untuk mencegah agar gula darah tidak turun? Kalau dia gula darahnya tidak turun, bisa kita kasih menyusu. Kalau tidak mau menyusu tapi masih bisa menelan, maka diberikan ASI perah atau cangkir kecil atau sendok atau ditetesi dengan pipet. Ya, untuk kondisi-kondisi ini bahkan tidak diberikan dot. Coba lihat. Kondisi-kondisi yang seperti ini aja tidak diberikan dot, teman-teman. Kemudian berikan 25 sampai 50 ml air gula atau susu formula. Jadi nggak apa-apa dikasih susu formula sama air gula kalau dia ada rujukan dan asinya mungkin nggak keluar dan gula darahnya sudah mulai turun gitu. Jadi ada indikasinya. Kalau misalkan bayinya tidak mau menelan, maka dikasih pipa lambung atau NGT. Kemudian cara membuat larutan gulanya seperti apa? Satu sendok teh munjung. Munjung itu penuh gula pasir ditambahkan air matang 50 ml. Aduk sampai larut dengan benar. Itu. Kemudian menangani gangguan napas pada penyakit sangat berat atau infeksi sangat berat, infeksi bakteri berat. Ya, posisikan kepala bayi setengah tengadah. Jadi ibaratnya difleksikan kepala atau paru-parunya lebih tinggi daripada ekstremitas bagian bawah. Gitu. Kemudian membersihkan jalan nafas dengan menggunakan alat pengisap lendir kalau ada lendirnya. Kalau nggak ada ya nggak usah mbak sedot.
Kemudian berikan oksigen dengan nasal prongs atau kateter nasal dengan kecepatan 1 liter per menit, bukan 3 liter per menit. Kalau ada hambatan nafas atau henti nafas, lakukan resusitasi dan sesuai dengan bagian alur resusitasi di fasilitas pelayanan primer. Kalau terkonfirmasi HIV, dikasih kotrimoxazol dengan eh, dosis seperti ini, kemudian antibiotiknya intramuskular, ampicillin dan gentamicin. Kemudian dosisnya seperti ini ya, bisa dilihat. Selanjutnya kita lanjut ke kejang. Ya, kalau umur kurang dari 1 bulan dikasih fenobarbital, kalau lebih dari 1 bulan dikasih diazepam. Kemudian lini kedua, tadi lini pertama, lini kedua dikasih phenytoin, lini ketiga dikasih diazepam dan juga fenobarbital untuk lebih dari 1 bulan. Sudah ada, nanti bisa dibaca dosis-dosisnya. Oke. Ya. Kemudian cara menghangatkan tubuh bayi, teman-teman sudah diajari metode kangguru belum? Belum, Ibu. Belum. Oke. Ya udah kita sekilas ya. Metode kangguru itu sebenarnya gampang banget. Ya. Jadi cara menghangatkan tubuh bayi itu salah satunya dengan metode kangguru. Kangguru itu kan kayak kantong ya. Bayinya kangguru itu dikasihkan ke dalam kantongnya ibu. Jadi kita mengadopsi metodenya si kangguru ini. Makanya dikasih nama metode kangguru. Dan ini eh, efektif untuk bayi-bayi yang BBLR prematur. Itu untuk menghangatkan tubuh bayi karena ada perpindahan panas dari kita ke bayi. Jadi bayi itu merasa hangat. Dan tidak hanya kita yang ngasih metode kangguru gitu. Nggak hanya nempel di kita, bayi itu, tapi juga bisa nempel di bapaknya, bisa di kakeknya, neneknya, terserah. Jadi asalkan manusia dewasa. Tuh. Kemudian kalau suhu badan bayi ya, dia 36,5, dia hipotermi, harus segera dihangatkan sebelum dirujuk. Caranya adalah segera keringkan tubuh bayi yang basah dengan handuk atau kain kering, ganti pakaian selimut kain basah dengan yang kering. Karena sering di pelayanan-pelayanan kesehatan, apalagi mungkin di desa, eh, ibu-ibunya nggak sedia Pampers. Jadi pakainya kain. Jadi kalau anaknya pipis ya udah basah kena kainnya itu, kain popok itu loh. Nah, makanya rawan hipotermi. Kemudian, hangatkan tubuh bayi dengan metode kangguru atau menggunakan cahaya lampu 60 watt dengan jarak minimal 60 cm sampai suhu normal dan pertahankan suhu tubuh bayi. 60 watt dengan jarak minimal 60 cm. Tidak boleh lebih, kalau lebih mungkin agak pertimbangan lebih, tapi tidak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, anaknya bisa gosong. Ada bayi yang, saya pernah dengar ada bayi yang meninggal karena terlalu gosong. Karena terlalu dekat gitu jaraknya lampu itu. Kemudian bungkus bayi dengan kain kering, beri tutup kepala, jaga bayi hangat, kemudian hindari ruangan yang banyak anginnya, banyak kipas angin, banyak AC-nya. Nah, kemudian setelah dihangatkan dalam 1 jam dan suhu badannya tetap 36,5, dia harus kita segera rujuk dengan metode kangguru. Jadi ibunya disuruh untuk nempelin apa ya, bayinya nempel ke tubuh ibu. Nah, nempelnya bagaimana? Ya, bentuknya seperti ini. Ada alatnya sendiri, aku alatnya. Ada bajunya metode kangguru. Jadi dadanya bayi itu nempel di kulitnya ibu seperti ini. Ini kan ibunya juga nggak boleh pakai baju ya dalamnya. Anaknya juga nggak boleh pakai baju. Jadi benar-benar skin to skin contact. Selain bisa menghangatkan, nih, lihat bapaknya atau mbahnya ini. Bapaknya, kayaknya bapaknya deh. Ya, ini bisa meningkatkan bonding attachment antara si bayi dengan si ibu. Begitu. Nah, seperti ini metode kangguru.